Ya, kita akan mulai ya. Eh, jadi komunitas ini bukan untuk yang lain. Karena firman Tuhan dasarnya adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya kan? Jadi mencari Tuhan itu nggak selalu kita harus baca Alkitab, harus mencari kayak gimana gitu. Misalnya ada barang dicari, bukan, nggak mesti gitu. Nah, tapi mencari Tuhan itu apa? Kita siapin waktu juga untuk beribadah kepada Tuhan, itu juga merupakan mencari waktu atau mencari Tuhan, maaf. Ya kan? Jadi tujuan ini adalah untuk membangun kerohanian kita. Karena Ibu Leni ini ya, terus terang aja lah ya, ini yang baptis saya. Ya, Ibu ini. Jadi ini anak rohani saya sebenarnya. Jadi, iya betul nggak Bu? Ya kan? Iya. Jadi ini perlu kita jaga, ya kan? Jadi saya nggak mau begini. Misalnya sekali, udah sekali dua kali putus hubungan, nggak mau saya gitu. Kita mau buat ya semacam ya apa namanya, komunitas lagi ya, gitu, kan? Apa namanya, untuk menjaga hubungan kita juga, dan juga yang pertama untuk Tuhan lah ya, untuk Tuhan. Karena kan firman Tuhan berkata adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, salah satunya dengan kita beribadah, ya kan? Ya. Nah, kita akan hidup. Hidup itu maksudnya bukan hidup secara fisik, tapi kerohanian kita akan tetap terus hidup, ya. Untuk itu kita harus luangkan waktu, ya. Kita tidak perlu lama-lama, ya. Kita intinya adalah kita mau menyembah Tuhan, dan ini bukan didasarkan karena peraturan gereja, bukan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya. Jadi beribadah itu juga perlu dilatih. Artinya apa? Perlu dilakukan, perlu diaplikasikan. Latihlah dirimu beribadah. Jadi beribadah nggak mesti harus kita di satu gedung gereja gitu ya, enggak ya. Ketika kita kayak gini udah 3, 5, 6 orang kumpul, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir, ada di dalam Matius ya. Jadi Tuhan Yesus memang secara fisik dia tidak hadir lagi, tapi dia hadir 2026 tahun yang lalu menjelma sebagai manusia, tapi secara roh dia hadir. Karena kita ini mempunyai 3 dimensi lah, Bu. Pertama, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika saya mati, nanti saya mati misalnya, tubuh saya ya meninggal dunia, pass away. Tubuh saya kembali ke tanah, tapi roh saya kembali ke penciptanya, gitu ya. Oke ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Nah, inilah mendasari kita untuk kita tetap terus mau mencari Tuhan, ya. Oke, kita nyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
setiamu, besar setiamu di sepanjang Makasih Tuhan, ada yang seperti-Mu ya Bapa kami. Kau selamatkan kami Tuhan. Kau hapus dosa kami Tuhan. Kau angkat penyakit kami ya Tuhan Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan. Kami berserah padamu ya Bapa. Hidup kami ini, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh kasih-Mu ya Tuhan. Dunia ini tidak dapat kami andalkan Tuhan. Hanya Kau-lah andalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berdoa untuk kita membuka ibadah kita ini. Sebagian daripada sabda Tuhan, kita akan mendengarkan. Kita siapkan hati kita sebagai tanah yang subur, supaya Tuhan isi dengan benihnya yang baik, supaya itu kita lakukan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tujuan kami adalah selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu untuk diajar oleh Tuhan, dan kami rindu untuk dinasihati melalui firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kedatangannya ya di tempat kita ini, di rumah Tuhan di tempat ini. Saya mengatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan ya, karena ini didapat dari anugerah Tuhan ya. Ini juga istri saya yang tahu bagaimana ini rumah ini ya. Tapi ini saya katakan adalah rumah Tuhan, karena hidup kita ini harus hanya karena anugerah Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, saya pasti udah kenal lah ya. Saya jasa tabung bolon ya. Jadi saya hanya punya satu istri dan 3 orang anak ya. Saya tidak ingin membaliknya. Saya punya 3 istri dan 1 anak. Saya tidak ingin membaliknya, karena nanti bos di atas, Tuhan Yesus pasti marah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan ibadah ini bukan sekedar untuk rutinitas ya, tapi saya sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Dalam setiap aspek hidup kita, di setiap waktu, kita pasti butuh Tuhan. Betul? Bapak Ibu, saya ini habis pasang ring jantung ya, habis operasi ya. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup kita ini selalu adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita datang bukan karena peraturan gereja, bukan karena peraturan ibadah, bukan. Tapi kita sadar bahwa kita butuh Tuhan selalu dalam hidup kita ini. Di setiap nafas hidup kita Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, Tuhan berkata di dalam Amos 4 ayat yang ke-5, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan itu bukan sesuatu untuk satu usaha untuk mencari begitu, kita cari di mana di satu tempat gitu, bukan. Tapi kita juga beribadah begini, itu juga adalah salah satu kategori daripada mencari Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Orang Israel ketika mereka beribadah dulu ya di sinagoga, di bait suci, itu orang Israel ya. Tapi Tuhan ya, mengapa Tuhan harus menjelma sebagai manusia? Coba, kalau kita beribadah hanya di suatu organisasi, tidak usah Tuhan Yesus itu datang menjelma sebagai manusia. Betul nggak? Tetapi kenapa dia harus menjelma 2026 tahun yang lalu? Ada seorang manusia namanya Yesus Kristus ya. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Karena supaya dia bisa diterima oleh manusia, betul? Karena kalau dia masih bersifat kealahan, Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau Bapak Ibu, nggak bisa. Ya, di dalam agama apapun, pengertian agama itu berasal dari kata apa? Gama. U artinya tidak, gama artinya kacau. Tidak kacau. Nah, kalau hanya sebatas supaya mengajarkan agar tidak kacau, itu adalah sebuah agama. Tapi Tuhan Yesus lebih dari itu. Betul? Manusia ini dulu diciptakan awalnya siapa? Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa merusak kepercayaan Tuhan, betul nggak? Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Oleh karena apa? Pelanggaran dosa. Tuhan berfirman apa? Jangan kau makan buah yang di tengah-tengah itu. Betul nggak? Itu kalau kita berselidiki, saya nggak mau bahas itu, terlalu panjang. Tapi manusia tergoda oleh iblis kan? Itu ceritanya kan? Nah, sebenarnya bukan masalah buahnya, bukan patokan akhirnya buah apa kayak buah apel gitu, bukan. Tapi apa? Manusia sudah cenderung ingin berontak kepada Tuhan. Betul nggak? Itulah dosa. Nah, Tuhan ingin mengembalikan hubungannya kepada manusia. Makanya dia menjelma ya sebagai manusia yang pernah hidup di 2026 tahun.
Dan Tuhan memperkenalkan dirinya melalui bangsa Israel. Kalau kita bangsa Indonesia, iya kan? Melalui bangsa Israel. Jadi keselamatan itu dari Israel awalnya. Tapi karena Yesus datang, sehingga datang untuk semua bangsa-bangsa. Betul? Itu pelajaran pertama ya. Nah, lalu kalau Tuhan menjadi manusia, Bapak Ibu, masih masuk akal. Tapi manusia kalau jadi Tuhan, masuk akal nggak? Belum tentu. Ya kalau saya tanya malah ya, bisa kita menjadi dewa? Ya nggak? Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu, ya. Jadi seperti kata saudara-saudara kita di sini, pernah saya berdiskusi dengan kawan-kawan di sini. Ya, saya nggak usah sebutkan nama. Emang bisa Tuhan menjelma menjadi manusia kan? Orang di sana, saya lagi di sana beberapa tahun yang lalu. Oh bisa aja Pak. Kenapa nggak bisa? Orang dia Allah, mau jadi tumbuhan, mau jadi piano kayak, mau jadi bantal, bisa. Dia yang menciptakan semua. Tapi tujuan Allah apa? Ingin menarik kembali kepunyaannya, itulah manusia. Kalau dia mau, manusia itu mau terima. Yang nggak terima ya silakan, nggak apa-apa. Tuhan tidak memaksa, betul nggak? Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa disebut anak? Kalau orang lahir dari manusia disebut apa? Emang disebut opung? Hah? Saya tanya lah, orang yang lahir dari anak, dari manusia, disebut tak? Enggak, maksudnya dia ada lahir dari mamanya, itu disebut tak? Iya, anak manusia. Jadi artinya bukan artinya Tuhan Yesus itu melalui persetubuhan. Misalnya saya bersetubuh sama istri saya, ya, lalu lahir anak-anak saya. Bukan. Tapi mereka menyangkanya begitu. Dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ya. Ya kan? Bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus datang ke Maria. Misalnya Ibu Maria kan dari Israel. Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Haruslah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan bangsanya dari penderitaan dosa. Nah, dikira orang Israel pada saat itu zaman sedang berperang, betul nggak? Menyelamatkan mereka, padahal menyelamatkan maksudnya dari dosa, bukan dari tentara Romawi, Bapak Ibu, bukan. Saya cek lagi ya, pelan-pelan ya. Ini lagi ibadah kan, jadi udah tahu saya. Ya. Jadi ini, Bapak Ibu, konsep ini kita harus pahami. Iya nggak? Ini kita udah paham belum? Atau kita masih setengah-setengah pahamnya? Tapi inilah tujuan kita buat wadah ini, supaya kita semakin lebih lagi, supaya kita semakin kuat daya serap kita kepada Tuhan Yesus. Lalu timbullah atau lahirlah Yesus, Yeshua HaMashiach, kalau di dalam Israel kan. Lalu diserap katanya ke dalam bahasa Indonesia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Christ kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Christ. Artinya apa? Yang diurapi kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu yang dia pernah datang. Tapi orang Israel kan banyak yang gak menerima pada saat itu. Terbukti siapa? Ahli Taurat dan Yahudi, ya kan? Tidak terima. Bahkan mereka lah yang menyalibkan Yesus, kan, betul kalau kita baca Alkitab. Nah, jadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini, ya. Sekarang saya tanya deh, pernah nggak Yesus menyuruh, hai kamu harus bangun sebuah organisasi gereja bangunan? Nggak pernah, belum pernah saya ada ayatnya. Tapi apa? Yesus katakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Saya periksa dalam kamus bahasa Inggrisnya, kata beribadah itu kita seperti kita ini. Beribadah, bersekutu, saling apa ya? Saling membangun. Enggak dalam skup yang besar. Tapi sekarang sudah digeserkan pengertian ini. Saya bukan anti gereja loh ya, bukan. Jangan menuduh saya, banyak orang mengatakan saya
sesatlah, anti gereja lah. Enggak. Tapi nih, yang menjadi rumah Allah kita itu, gereja itu adalah diri kita dulu sebenarnya, Ibu. Udah gak kita perbaiki diri kita? Udah gak kita lakukan hubungan kita yang baik sama Tuhan? Ini gereja, rumah Allah, bait Allah. Ini kita. Ya, tadi saya juga sama Oma. Sebenarnya Oma saya undang, tuh Bang, gak tahu lah kenapa. Saya jelaskan, ini Oma, kita ini bait suci. Jadi bukan masalah gedungnya. Itulah makanya Tuhan Yesus turun. Bukan masalah apa? Gedung. Apa tabir bait suci itu kan? Ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua. Itu artinya apa? Bukan soal bangunannya itu. Bukan. Ya. Sekali lagi saya mengatakan, saya bukan anti gereja loh ya. Tapi maksud saya di sini adalah kita harus selalu sadari kita punya yang namanya kemampuan untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan juga. Apakah itu kita lakukan? Ya, ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak ada maksud lain. Kita ingin bersekutu di sini. Kita ingin menjadi orang Kristen mula-mula. Ibu tahu nggak waktu ketika Yesus terangkat ke surga, Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu adalah disebut Kristen mula-mula. Iya kan? Kristen itu berasal dari kata apa? Kristoros. Kristoros mengacu kepada Kristus. Kristen berarti pengikut Kristus. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar agama Kristen itu, tapi sepertinya disejajarkan dengan agama-agama yang lain. Cenderung seperti disejajarkan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, betul. Tapi ini harus kita mengerti. Artinya apa? Tuhan Yesus membawa kembali kerajaannya yang dulu pernah rusak. Dan dia membawa kerajaannya ke dalam muka bumi. Makanya doa Tuhan Yesus adalah, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus sampai datang menjelma sebagai manusia karena dirasa tidak cukup hanya sebagai orang yang beribadah, tapi harus lebih dari itu. Makanya dia berkeliling kemana-mana, Tuhan Yesus. Dia tidak menetap di satu gereja atau di satu instansi. Enggak, saya belum pernah tuh menemukan dia menetap misalnya ini di situ terus dia enggak. Tapi apa? Yesus berkeliling memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, betul nggak? Ini tertulis, ini fakta, Bu. Bukan karangan dongeng ini. Bukan cerita sejarah dongeng. Ya, ini pernah terjadi 2026 tahun yang lalu. Betul? Tapi kan saya, ya, tujuan daripada wadah kita nih adalah semakin ibarat HP itu dicas lagi lah mungkin. Mungkin udah lemah ya kan baterainya. Ingin kita lebih cas lagi. Iya gak? Supaya kita semakin menyala-nyala lah sama Tuhan. Itu tujuan saya, tidak ada yang lain. Ya, saya dituduh orang bikin gereja ambisi. No, itulah makanya kalau orang yang picik begitu pikirannya, ya tidak pernah positif. Makanya susah orang kayak gitu. Iya, siapapun dia. Ya. Kalau orang selalu picik dalam hal apapun, picik gitu. Melihat orang itu berdasarkan dari sisi negatif terus. Karena apa? Ya itu, ya, kembali ke karakter orang. Jadi tujuan kita ini di sini adalah, ya, hanya satu, seperti lagu tadi. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati saya. Bukan untuk mendapatkan pengakuan manusia. Sekarang ini kan banyak orang bergereja apa? Mendapat pengakuan manusia. Oh, biar dilihat mantap, bagus. Padahal tidak bagus sebenarnya, tapi ya nggak bagus tapi dibilang bagus gitu. Itu kan pengakuan manusia. Ya. Jadi kita melakukan ibadah itu jangan sekedar rutinitas. Tapi harus ngerti apa arti ibadah itu sendiri. Kalau saya sudah mengerti lah, inilah yang mau saya bagikan kepada kita semua supaya kita semakin dibangkitkan.
Ya. Jangan kita mencari Tuhan itu oleh karena ada banyak embel-embelnya maksud saya. Tapi udah tulus aja, ya nggak? Melayani Tuhan itu tulus. Bukan karena apa, untuk kesenangan jiwa, kesenangan saya sendiri. No, ya. Tapi banyak orang nggak sadari itu, Bapak Ibu. Ya, saya mau kalau mau bahas itu terlalu lebih dalam lagi nanti. Ya, jadi makanya Tuhan Yesus turun karena dirasa, wah ini udah nggak benar nih. Semua orang ahli Taurat itu dikatakan Tuhan Yesus apa? Orang munafik. Betul nggak? Hai kamu orang munafik, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu isi hati mereka. Hanya sekedar formalitas, pakai jubah. Kalau kata Tuhan Yesus apa? Engkau berdiri di tengah jalan, ya kan? Memakai jubah-jubah, ya nggak? Engkau memberi perpuluhan, tapi orang lain tidak kau perhatikan. Itu kan? Engkau orang munafik sebenarnya, sesungguhnya. Ya? Itu udah perkataan keras sebenarnya. Tapi yang jadi masalah, kok kenapa? Saya bukan, sekali lagi saya bukan menyerang orang-orang Israel, bukan. Ini maksudnya sekali lagi pelajaran untuk kita, supaya kita jangan menjadi orang yang munafik terus. Tapi kita harus sadar siapa posisi kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar, ya. Jadi ini saya mau perkenalkan, kalau ini Bapak ini namanya John Travolta ya? John Seletonga, bukan John Travolta yang artis tuh. Itu artis ya, John Travolta kan? Apa Chris John? Bukan, boxer itu yang petinju, bukan ya? Ya, jadi ini kita akan buat lah ya. Kita akan buat rutin setiap minggu ya. Hari Minggu entah sore atau malam ya, kita buat rutin. Ya. Artinya apa? Kita ini di hadapan Tuhan itu ibarat naik kelas. Pertama kelas 1, habis itu kelas 2 kan, naik lagi kelas 3. Sama kayak seperti anak sekolah gitu maksud saya. Di hadapan Tuhan kita harus semakin terus belajar dan bertumbuh. Betul gak? Kalau kita tidak bertumbuh, ketika Tuhan Yesus lihat di suatu pohon ara, dilihat dia nih pohonnya, waduh gak berbuah nih, lalu dikutuk Tuhan. Betul gak? Ada ayatnya. Pohon ara itu, engkau tidak akan pernah berbuah lagi katanya, saking marahnya. Sama, kalau kita tidak berbuah, tidak memberikan buah, pertumbuhan, kita akan dikutuk oleh Tuhan. Tapi banyak orang gak sadari ya. Jadi tujuan kita adalah satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada maksud yang lain. Kalau orang lain bilang apa begini, ya terserahlah. Itu hak Anda, pendapat Anda, silakan. Iya gak? Urusanmu dengan Tuhan kalau kau punya berpendapat begitu ya. Tapi Tuhan yang tahu isi hati kita. Betul? Emang ada kita mengetahui isi hati kita masing-masing? Kayak Bu Leni dengan Bang John. Ada tahu nggak? Tahu nggak tentang isi hati Bang John misalnya Bu Leni? Tahu nggak? Nah, tahu kan? Itu juga Bang John. Nggak tahu. Sedangkan suami istri aja belum tentu bisa mengerti, tahu isi hati masing-masing. Betul nggak? Belum tentu. Ada yang bilang sama saya, oh enggak Pak, saya udah tahu isi hati istri saya. Belum tentu. Kamu jangan bercanda, saya bilang. Bener loh. Belum tentu. Tapi yang tahu hanya Tuhan, yang tahu isi hati orang masing-masing. Tuhan dan iblis juga lah ya. Iblis dari sisi negatifnya ingin menyerang ya. Jadi Bapak Ibu ya, marilah kita semakin memahami ya. Saya memberitakan ini bukan berarti saya mengatakan saya lebih hebat dari kita semua, bukan. Saya juga masih belajar juga. Karena apa? Firman itu ibarat pedang bermata dua. Betul nggak? Menusuk yang satu, menusuk yang pemberi khotbahnya juga. Jadi bukan, jangan tuduh saya menghakimi terus, enggak. Nggak ada saya menghakimi. Hanya Tuhan Yesus hakim yang adil. Amin. Amin ya. Hanya Tuhan Yesus hakim yang adil.
Saya bukan hakim, saya jasa, nggak pakai K, jaksa. Enggak. Nama cantik. Hah? Saya jasa. Tadi kan dipanggil Yakub. Pak jaksa ya? Nggak pakai K, aku bilang. Kalau Yakub pakai K. Dia P belakang. Iya, maksudnya tengahnya pakai K kan? Yakub. Coba kalau K nggak ada ya apa gitu? Yaub. Ya. Oh iya ya Pak jasa, ya harus Yakub. Tadi kok nggak diajak ya? Pergi. Oh pergi ya? Dia. Hah? COD. COD? Jual itu apa? Oh iya tadi dibilang sama saya, katanya saya jualan ini om katanya. Ini Apa? kalau Om ada apa yang Servis. rusak, Oh dia bisa ya? Kemarin jual. Dia Ya. jual aku yang tak kentang yang udah dibanting. Hmm. Yang Jambi itu alatnya doang kok. alatnya? Iya, kalau kita bantuin ya udah hancur. Tapi Oh. itu kan masih ada di dalamnya. Itu yang dicari itu. Kalau itu lo gampang dipindahin kan. Iya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada yang mau saya sampaikan, yaitu apa? Ketika kita menjadi manusia, kita harus menjadi orang yang konsisten dengan omongan kita. Iya. Ya, jangan berubah-ubah. Banyak orang nih sekarang berubah-ubah. Gini ngomong A, nanti sebentar ngomong B, sebentar ngomong C. Seperti bunglon, berubah-ubah. Ya, jangan. Kalau kita mau maju, kalau kita mau maju di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang konsisten. Manusia itu yang dipegang apa ya? Janjinya. Betul nggak? Kalau harimau yang diambil adalah kulitnya atau aumannya, ya. Kalau apa lagi? Beruang yang diambil apa? Bulunya, ya kan? Kulitnya. Ya. Kalau gading yang diambil gajah yang diambil gadingnya. Manusia yang dipegang apa? Omongannya. Hati-hati kita. Kalau kita udah menjadi orang yang tidak punya pendirian, ya, jangan-jangan ini manusia atau tidak sebenarnya. Itu hanya Tuhan yang ya. Kalau menurut saya lah, semua kita punya pendapat masing-masing, silakan. Artinya kita dalam hal apapun, kita harus menjadi orang yang konsisten. Punya pendirian, tidak gampang berubah-ubah, ya. Amin. Betul ya? Oke, puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ayo ya. Oke. Kita akan sudahi penutup. Oke. Untuk menutup komunitas kita ini, ya, saya minta Bang John untuk berdoa. Ya, silakan. Amin.